Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Al-Ustadz Arif Baitika Rahmat beserta seluruh tenaga pengajar SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, para orang tua, siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini, detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup mengisi dengan perbuatan amal saleh yang mana bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan berbagai perbuatan-perbuatan kebaikan. Dalam hal apapun kita berlomba-lomba melakukan perbuatan kebaikan yang mana dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu membasahi lisan kita, bersalawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad minimal 300 kali dalam sehari sebagai tanda bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kembali hari ini kita melanjutkan ta'lim hadis al-arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana hadis hari ini adalah hadis yang ke-27 dengan tema atau dengan judul kebajikan dan dosa. Bismillah, ulun akan bacakan. Kita tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yatli'a alaihi an-nas. An Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birr qultu na'am qala istafti qalbak al-birru ma ma'annat ilayhi an-nafs watma'anna ilaihi al-qalb wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftauk. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah apa yang membimbangkan dalam hatimu dan kamu tidak suka orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari hadis Wabisah bin Ma'bad, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan ialah apa yang jiwa dan hati merasa tentram kepadanya, sedangkan dosa ialah apa yang membimbangkan dalam jiwa dan meragukan dalam hati. Meskipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan memberikan fatwa lagi kepadamu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hikmah pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah pokok dosa itu adalah, atau patokan dosa itu ialah jika perbuatan keburukan itu membimbangkan jiwa dan jiwa tidak merasa tentram kepadanya. Artinya, maksudnya adalah
ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat keburukan, maka hati kita akan merasa tidak tentram, hati kita akan merasa gelisah. Ini adalah patokan dasar sebuah perbuatan dosa. Sebaliknya, ketika kita merasa perbuatan kebaikan itu hati kita tenang, maka itulah yang namanya kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan bir. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, hati kita merasa bahagia, hati kita merasa tenang, dan hati kita merasa bahwa Allah senang aku berbuat seperti ini. Itulah kebaikan. Kemudian hikmah yang kedua adalah orang mukmin, ia tidak senang membicarakan keburukan orang lain. Tetapi orang mukmin, ia lebih senang menuntut keburukan orang lain. Ia jaga walaupun ia mengetahuinya. Ia jaga lisannya, hatinya untuk membicarakan kepada orang lain atas apa yang boleh jadi ia ketahui daripada orang lain yang lain. Itulah orang mukmin, dan ia tidak suka melihat keburukan orang lain. Karena apa? Ia yakin di dalam hatinya bahwa ia juga memiliki kekurangan. Tentunya ia akan sama-sama menjaga keburukan itu agar tidak sampai kepada orang lain. Dijaga lisannya, hatinya untuk membicarakannya. Kemudian yang ketiga adalah suatu keburukan. Diriwayatkan hadis daripada Wasibah bin Ma'bad, ialah kebaikan itu, keburukan itu, kalaunya kebaikan, hati kita akan merasa tenang, hati kita akan merasa bahagia. Tapi keburukan ialah hati kita akan merasa gelisah dan hidup kita tentunya tidak akan tenang. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesimpulan daripada hadis ini adalah mari berlomba-lomba menjaga keimanan kita, ketakwaan kita. Mari berlomba-lomba meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan selalu berbuat kebaikan yang mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menjauhi sekuat tenaga untuk melakukan perbuatan keburukan yang baik itu berkaitan dengan makhluk maupun langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita berbuat keburukan, maka cepat-cepatlah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berhubungan dengan makhluk, maka segeralah meminta ampun kepada orang yang kita zalimi, kepada orang yang kita sakiti tadi. Baik itu kita menyakitinya dengan lisan kita, baik itu dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan hati kita, maka segera kita meminta ampun kepada orang tersebut. Baru kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dosa yang berhubungan dengan makhluk, maka dosa itu tidak akan Allah ampuni kecuali ia meminta maaf dulu kepada orang yang ia zalimi, orang yang ia sakiti tadi. Baru dosa itu akan Allah ampuni. Beda halnya kalau dosa itu berhubungan dengan Allah, ketika kita ya Rabb ampuni dosa ulun, ampuni dosa kami, maka seketika Allah akan ampuni dosa itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat ulun sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.